Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Baik, pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan satu materi ya dalam rangka persyaratan tugas mata kuliah di strategi pembangunan daerah berkelanjutan. Nah, di materi hari ini, rekan-rekan sekalian, saya ingin menyampaikan satu bahan ya, yang mana saya ambil dari literatur yang tersedia terkait dengan strategi bisnis BUMDes Cempaka dalam rangka mengembangkan pariwisata pantai air di Kabupaten Bangkalan dengan berbasis model kanvas bisnis. Nah, rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui dari visi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019 dan 2024, ada lima visi yang dicanangkan untuk dilaksanakan dalam periode yang antara 2019 sampai 2024. Nah, kalau kita lihat dari lima visi ini, rekan-rekan sekalian, kalau kita dalam rangka semangat untuk bagaimana desa itu berkembang ya, dalam artian daerah-daerah juga bisa menjadi motor perekonomian ya, tidak bergantung pada pusat, maka sektor pariwisata merupakan salah satu sektor jasa yang menurut saya cukup potensial untuk mendatangkan atau bahkan meningkatkan perekonomian di daerah, termasuk perekonomian di desa. Ya, nah untuk mencapai hal tersebut tentu harus ada campur tangan pemerintah. Ya, dalam hal ini apa? Dalam hal ini adalah dengan program bagaimana dilakukan pembangunan infrastruktur secara masif. Ya, kalau kita lihat rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui, Indonesia dengan geografi atau topografi wilayah yang berbentuk pulau, ya kita kurang lebih punya 74.000 pulau yang harus terkoneksi antara satu dengan yang lain. Kenapa harus terkoneksi? Karena kalau tidak terkoneksi maka akan ada daerah yang tertinggal. Kalau tidak terkoneksi maka akan ada daerah yang terbelakang. Tentu hal ini akan menjadi PR kita bersama, rekan-rekan ya, bahwa Indonesia dalam visi Indonesia 2045 menjadi Indonesia maju, tentu semuanya harus bergerak maju ya. Nah, salah satu penggeraknya adalah memang harus adanya infrastruktur yang yang tidak hanya tersentralistis ya, rekan-rekan ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat pembangunan infrastruktur sudah sangat merata ya, di mana pembangunan infrastruktur sedang digenjot di beberapa titik ya, termasuk bahkan di Papua saja sudah sudah dibangun beberapa jalan lintas yang untuk menghubungkan satu distrik dengan yang lain. Nah, tentu keuntungan dari infrastruktur yang sudah tersedia akan memberikan dampak ya, rekan-rekan sekalian. Dampak apa? Dampak mempermudah tentunya konektivitas menyalurkan barang ya, menyalurkan jasa dari satu titik ke tempat titik yang lain. Ya, sehingga harapannya juga dengan tersalurkannya barang ya, jasa ya dari satu titik ke tempat yang lain tentu akan memberikan pemerataan ekonomi ya, yang merasakan tidak hanya di pusat, yang merasakan tidak hanya di kota besar, tapi juga termasuk yang ke pelosok-pelosok atau bahkan ke desa-desa. Nah, slide point juga yang perlu kita tekankan dengan infrastruktur yang sudah terkoneksi tentu ya tadi terkait dengan produk atau barang, jasa wisata ya, sektor pariwisata juga akan berdampak tentunya. Ya kita tahu Indonesia dengan jumlah pulau yang begitu banyak ya, dengan keragaman budayanya, dengan keragaman aneka hayatinya, dan bahkan keragaman lain-lainnya ya, kuliner dan seterusnya, tentu ini menjadi satu poin ya, kekuatan bahwa pariwisata kita itu bisa memberikan kontribusi pendapatan tidak hanya pada
pendapatan nasional, tapi juga tentu pada pendapatan di masyarakat sekitar. Ya, jadi saya rasa komitmen untuk mengembangkan pariwisata sudah didukung juga ya oleh pemerintah pusat ya dalam hal ini melalui visi presiden dan wakil presiden. Nah, menyambung hal tersebut, rekan-rekan sekalian, dukungan dari pemerintah ya tadi kalau lihat dari pembangunan infrastruktur, pemerintah juga sudah memberikan satu alternatif ya, alternatif dalam artian alternatif bagaimana masyarakat desa yang diharapkan bisa mandiri ya, masyarakat desa yang diharapkan bisa menjadi motor pembangunan ya karena merupakan garda terdepan ya. Tentu ada perangkat-perangkat yang sudah disiapkan pemerintah ya, yaitu dengan diterbitkannya peraturan ya Undang-Undang Desa dan perubahannya dan aturan turunannya terkait dengan pembentukan badan usaha milik desa. Nah, badan usaha milik desa ini tentu merupakan suatu hal yang positif ya rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena diharapkan desa BUMDes ya, yang mana BUMDes tersebut eh, menjadi fasilitator bagi desa untuk menggiatkan perekonomiannya, meningkatkan taraf hidup dari masyarakatnya. Ini harus didukung ya, didukung. Kenapa? Apalagi kalau ternyata di suatu desa mereka punya potensi tidak baik pariwisata, baik kerajinan ya, ataupun hal-hal lain, maka dengan adanya BUMDes akan memberikan wadah ya, wadah bagi desa untuk berkembang. Nah, termasuk di Desa Telaga, rekan-rekan sekalian. Jadi dari literatur yang ada, ya kebetulan penulis mengambil Pantai Biru, ya, di mana Pantai Biru itu merupakan pantai yang terletak di Pulau Madura, rekan-rekan sekalian. Ya, jadi Pantai Biru ini berada di Desa Telaga Biru, ya, yang kurang lebih berjarak 44 km dari Kabupaten Bangkalan. Dan adapun jumlah penduduk dari Desa Telaga Biru ini kurang lebih ada 4.361 jiwa ya. Dengan luas wilayah dari desa tersebut di 3.339 hektar. Dan di Desa Telaga Biru itu terdiri dari 8 dusun ya. Jadi ada satu Desa Telaga Biru, mereka ternyata memiliki dusun-dusun yang jumlahnya ada 8 ya. Nah, Desa Telaga Biru ini juga merupakan desa yang tadi rekan-rekan yang sudah melihat potensi adanya pariwisata ya, di mana pariwisata itu bisa mendatangkan manfaat ekonomi, maka Desa Telaga Biru secara inisiatif mereka membangun unit badan usaha milik desa yang mereka namakan dengan BUMDes Cempaka. Dan tidak tanggung-tanggung juga teman-teman, di BUMDes Cempaka ini mereka punya 4 unit bisnis ya, mulai dari unit wisata pantai, di mana wisata pantai ini tadi dengan nama Pantai Biru merupakan salah satu aset Desa Telaga Biru yang bisa mendatangkan pendapatan tentunya ya. Di situ misalkan mereka menarik tiket masuk ya, ada tarif parkir kendaraan ya, termasuk juga menyewakan lahan atau kios untuk menjual makanan minuman. Ini tentu merupakan satu aset yang perlu dijaga ya oleh BUMDes Cempaka, dan pengelolaannya juga harus tepat ya. Kenapa? Kalau tepat, karena kalau tidak tepat potensi wisata yang mereka punya tidak memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat desa. Lalu juga di Desa Telaga Biru ini rekan-rekan mereka punya pengrajin batik ya. Kalau kita kenal dengan batik Madura ya, di mana batik Bangkalan mereka punya beberapa pengrajin batik ya.
yang mereka jual ya, apa namanya, biasanya di pasar-pasar, dan juga juga diambil oleh BUMDes ya, BUMDes sebagai apa namanya, semacam agregator ya rekan-rekan. Jadi beberapa pengrajin batik diambil produknya lalu dijualkan oleh BUMDes Cempaka tersebut. Nah, selain itu ada juga unit pasar desa. Jadi BUMDes Cempaka ini selain dia mengelola wisata pantai ya, mereka juga mengelola apa namanya, pasar, rekan-rekan. Jadi mereka punya unit bisnis yang kalau kita lihat cukup potensial ya rekan-rekan, untuk mendapatkan pendapatan ya, yang mana pendapatan itu untuk masyarakat desa. Dan yang terakhir ya, mereka juga punya unit pengelolaan persampahan ya, dalam hal ini mereka apa namanya, menarik iuran ya dari masyarakat ya, masuk di pasar. Mereka apa namanya, mengelola sampahnya dengan menerima imbalan iuran dari para masyarakat atau dari apa namanya, di pasar tersebut. Jadi ini yang menjadi poin kita rekan-rekan, bahwa ada satu BUMDes ya, di mana di Bangkalan di Desa Telaga Biru, mereka punya 4 unit bisnis, di mana unit bisnis ini ya pada prinsipnya punya karakteristik yang berbeda antara satu yang lain ya. Walaupun keperbedaan dari karakteristik ini mereka bisa juga kita apa namanya, kita apa padukan ya, padukan dalam artian bisa harmoni. Nah, bagaimana caranya? Tentu hal ini perlu kita apa namanya, kita teliti ya, rekan-rekan sekalian. Nah, melihat dari 4 unit tersebut, rekan-rekan, bahwa ternyata karakteristik dari unit bisnis yang berbeda-beda, mestinya memang BUMDes dari Cempaka ini harus menerapkan formula STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Kalau kita lihat segmentasi dari apa namanya, unit BUMDes Cempaka, mereka harusnya tadi punya potensi yang berbeda-beda ya rekan-rekan ya. Kalau kita lihat di wisata air ya pasti ya wisatawan gitu. Tapi kalau di pasar ya pedagang ya, atau bahkan pembeli ya. Sedangkan di persampahan mereka punya konsumer yang beda-beda. Nah, ini yang harus dipetakan oleh BUMDes Cempaka, segmen pasar apa yang akan mereka lakukan ya. Kalau kita lihat dari teori, memang bagaimana cara menetapkan segmentasi pasar bisa berdasarkan karakteristik konsumen atau juga dari respon konsumen ya. Kita bisa melihat apa namanya, tadi kalau di pariwisata pantai, karakteristik konsumen seperti apa gitu. Tapi kalau di pasar pasti juga mungkin berbeda. Nah, ini harus ditetapkan oleh BUMDes-nya. Lalu setelah dia segmentasi pasarnya ya, kira-kira mereka mau menargetkan siapa apa namanya, sebagai customer-nya. Selanjutnya mereka harus melakukan target ya. Dia melakukan target terkait dengan pasar yang akan dia, atau segmen pasar yang akan dia kelola ya, atau dia ambil. Di mana biasanya harus mempertimbangkan 2 faktor ya, terkait dengan daya tarik pasar ya, dan juga atau apa namanya, sumber daya yang kita miliki gitu. Jadi kalau memang ternyata tadi pengelolaan sampah, contoh misalkan dengan bertambahnya jumlah penduduk ya, atau bertambahnya jumlah konsumsi rumah tangga, ternyata pengelolaan sampah ini cukup apa namanya, cukup kompleks gitu, sehingga tidak mampu lagi dikelola oleh BUMDes. Maka otomatis ya tadi, resource dari BUMDes dalam hal ini perusahaan sudah tidak memenuhi misalkan ya, berarti ditargetkan kira-kira dari unit bisnis itu mana yang diharapkan bisa memberikan value yang lebih buat perusahaan. Lalu yang ketiga ya, terkait dengan positioning.
Nah, ini apa namanya, perlu kita ketahui bersama ya rekan-rekan, bahwa dengan semakin apa namanya, masifnya teknologi, lalu juga semakin ketatnya persaingan, maka setiap pelaku usaha ya, tidak terlepas dalam hal ini BUMDes, harus menetapkan positioning-nya ya, harus memberikan image apa namanya, kepada konsumen kita, apa yang menjadi apa namanya, produk unggulan kita ya. Karena kalau kalau seandainya produk kita tidak memiliki produk unggulan, maka otomatis konsumen dalam hal ini akan mudah berpaling ya, berpaling dalam artian sudah biasa, udah bosan dan seterusnya. Ini perlunya apa namanya, membentuk image ya, citra yang membedakan antara kita dengan yang lain. Nah, saya rasa tentu BUMDes dengan apa namanya, keragaman tadi, ada apa namanya, unit yang apa namanya, berbeda-beda, tapi mereka punya keunggulan kompetitif dari apa namanya, eh, aset alam ya, dalam hal ini pantai yang dimiliki cukup cantik, cukup bagus, maka perlu dibuat juga model bisnis kanvas, yang mana kita ketahui model bisnis kanvas ini ada 9 indikator ya rekan-rekan ya, mulai dari key partner, key activity, resource ya, value, channel, segmen, dan sampai ke cost structure. Nah, tentu apa namanya, model bisnis kanvas ini bisa menjadi apa namanya, eh, bagian yang cukup cukup apa namanya, bisa memberikan gambaran ya, bagian gambaran kepada manajemen ya, dalam hal ini BUMDes, untuk mereka mengutamakan apa namanya, membuat model bisnis yang terbaik ya, di mana misalkan dari key partner, siapa key partner mereka, pastinya adalah pengrajin batik ya, karena di desa wisata tersebut ya, rekan-rekan sekalian, teman-teman BUMDes sudah mereka tidak hanya menjual pantai ya, tidak hanya menjual alamnya saja, tapi mereka juga menjual beberapa produk kerajinan batik. Di lain itu juga pengrajin batik ini dibutuhkan juga mereka, karena apa? Karena di pantai tersebut rekan-rekan sekalian juga terdapat wisata edukasi ya, edukasi bagaimana para wisatawan di pantai itu bisa melihat secara langsung pengrajin batik itu membuat batik ya. Tentu hal ini menjadi key partner ya. Di luar itu juga ada pemerintah kabupaten ya, dan juga key partnernya adalah UMK ya, Bapak Ibu usaha mikro kecil, penjual makan dan minum dan souvenir. Nah, kalau kita lihat rekan-rekan, banyak sekali cerita ya. Kalau kita lihat cerita dari apa namanya, mungkin rekan kita, family kita ya, atau kita pernah baca di media, banyak sekali cerita-cerita wisatawan yang sangat kecewa dengan apa namanya, kunjungan ke suatu tempat. Kenapa kecewanya? Oh, karena mereka tidak dilayani dengan baik, atau bahkan juga ternyata makanan atau minuman yang dijual itu dengan harga tidak masuk akal. Nah, ini tentu jadi key partner bagi BUMDes. Mereka mengkoordinir ya UMK-UMK makanan, minuman, dan souvenir untuk melihat bahwa apa namanya, wisatawan itu apa namanya, merupakan orang yang harus kita jaga ya. Jangan sampai mereka kecewa, jangan sampai mereka merasa tidak mau kembali lagi ke apa namanya, Pantai Biru. Kenapa? Karena salah satunya adalah ulah dari mungkin oknum-oknum UMK yang menjual makan minuman yang tidak masuk akal ya. Lalu juga Kate Mantar, kita juga lihat ada pemandu wisata atraksi ya, karena tadi saya sampaikan di arena di dalam apa namanya, pantai wisata itu saat ini tidak hanya ada pantai ya, tapi juga mereka menjual beberapa atraksi, penyewaan apa namanya, banana boat ya, penyewaan kendaraan-kendaraan motor ATV dan seterusnya.
Dan selainnya adalah key partnernya investor. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat di beberapa objek wisata ya, seringkali kita melihat sebenarnya ada peluang ya, ada peluang bagi mungkin investor ya, mereka menanamkan modal ya, dalam bentuk apa? Bisa jadi mereka bisa mendirikan tempat singgah ya, baik itu hotel, lodgement ya, ya, atau juga bahkan juga investor diberikan akses untuk mengelola lahan ya, mengelola lahan dalam hal ini misalkan perparkiran ya, dan seterusnya. Lalu yang kedua, model bisnis yang ada adalah kayak activity ya, di mana kayak activity adalah harus disiapkan paket wisata edukasi ya, dan juga menyiapkan perangkatnya ya, menyiapkan perangkat wisata edukasi tadi, misalkan terkait dengan adanya edukasi pengrajinan batik, yaitu harus disiapkan oleh BUMDes. Lalu terkait dengan value proposition ya, eh, apa sih yang menyebabkan harus pantai biru ya? Ini yang harus harus menjadi catatan juga buat BUMDes, bahwa yang membedakan pantai biru dengan pantai lain tentunya harus misalkan ada wisata edukasi ya, terus juga penawaran paket kepada pihak lain, dalam hal ini memberikan semacam apa namanya eh, promosi kepada pihak-pihak lain untuk yang kenapa harus ke Pantai Biru ya. Selain itu ada customer relationship ya, di mana bagian yang penting juga ya rekan-rekan sekalian, terkait dengan menjalin komunikasi dengan customer. Nah, memang masih sangat minim ya kalau kita lihat rekan-rekan di BUMDes Cempaka ini, mereka menyampaikan ya atau mempromosikan dari keindahan alam kepada masyarakat. Nah, tentu dengan customer relationship ini perlu dibangun ya, mungkin bersama dengan community ya, community dalam hal ini dengan para pegiat-pegiat ya, wisata ya, kepada YouTuber ya, vlogger dan seterusnya, untuk mengkampanyekan keindahan alam dari Pantai Biru. Lalu ada customer segment ya, ini saya rasa cukup umum ya rekan-rekan ya, bahwa tempat wisata ini kan bisa dikunjungi oleh siapapun ya. Bahkan kalau kita lihat akan sangat atraktif lagi kalau ternyata tempat wisatanya bisa dinikmati oleh masyarakat kelas bawah ya, menengah, bahkan sampai ke atas ya. Dengan akses yang mudah, dengan banyaknya variasi aktivitas ya, atraksi, sehingga customer segmentnya juga bisa lebih luas di sini ya. Lalu juga key resource ya, kita punya sumber daya alam tentunya tadi, Pantai Biru merupakan pantai yang langsung menjorok ke laut lepas ya. Tentunya bagian yang sangat indah untuk dinikmati oleh para wisatawan. Dengan branding ya, tentu harus ada branding ya, Pantai Biru ya, berarti orang akan menganalogikan, oh pantainya berwarna biru, wah pasti cantik dan seterusnya. Ini nama pantainya pun sudah menguatkan branding pantai itu pantai yang indah ya. Termasuk channel di mana ada sosial media ya. Ini kan sudah sangat masif ya rekan-rekan ya. Apapun bisa disampaikan di media ya, termasuk tadi keindahan dari Pantai Biru tentunya juga perlu diperluas ya, melalui sosial media ya. Dan termasuk juga surat penawaran ke pihak lain ya, menawarkan paket-paket liburan ya, menawarkan paket-paket karya wisata ya, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada cost structure dan revenue stream ya. Di sini kalau kita lihat tentu di setiap
aktivitas ekonomi ya perusahaan dalam hal ini BUMDes, tentu mereka harus melihat apa namanya cost strukturnya ya, mulai dari gaji atau upah dari pekerjanya, bahkan pengrajin batik ya. Lalu harus juga memperhatikan perlengkapan atau peralatan yang dimiliki. Ya, kalau ada kurang ditambah, kalau ada rusak diganti dan seterusnya. Itu juga bagian dari cost structure. Ya. Sedangkan revenue, saya rasa cukup meyakinkan ya. Kenapa? Karena dari penjualan tiket ya, baik itu tiket apa namanya masuk ya, termasuk juga penyewaan lahan, penjualan souvenir dan makanan dan seterusnya, dan juga ada penjualan batik ya yang mereka apa namanya kelola di showroom mereka. Nah, ini 9 dari apa namanya model bisnis yang coba kami petakan di BUMDes Cempaka, sehingga kami di sini mengambil kesimpulan ya rekan-rekan sekalian bahwa eh, Pantai Biru merupakan aset yang tidak berharga, sangat berharga ya kalau kita lihat ya. Kenapa? Karena tentu itu anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang mestinya harus kita jaga ya, dengan kelestarian alamnya ya, keindahannya, kebersihannya, dan tugas dari BUMDes itu adalah bagaimana mengemasnya ya, mengemas bagaimana Pantai Biru itu bisa seindah pantai di Bali ya, bagaimana mengemas Pantai Biru itu bisa seindah pantai-pantai di pulau-pulau lainnya ya. Lalu situ tugas dari pertama tugas dari BUMDes. Lalu juga kemasan itu tentunya harus dibuat strategi ya, di mana strateginya dia membuat package-package paket-paket wisata ya di Telaga Biru, yang mana harapannya sangat memberdayakan masyarakat lokal di sana ya. Dan juga tentunya ya tadi rekan-rekan bahwa kebutuhan wisata orang semakin tinggi ya kalau kita lihat saat ini rekan-rekan, tentu masyarakat lokal yang kita berdayakan juga harus diberikan bekal ya, baik itu bekal soft skill maupun juga apa namanya pembekalan keterampilan-keterampilan yang lain. Harapannya apa? Harapannya tadi dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat ya, SDM-SDM masyarakat lokal, kita juga bisa memberikan pengetahuan lebih yang mana bisa meningkatkan taraf hidup perekonomian warga sekitar. Baik, kurang lebih 3 kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Dan untuk saran ya, apa namanya, kami masih melihat bahwa unit usaha yang sudah eksis di BUMDes Cempaka perlu apa namanya dijaga ya, atau bahkan juga dikelola dengan lebih profesional ya, agar apa? Agar tentunya apa namanya pendapatan dari unit bisnis itu bisa menambah kesejahteraan masyarakat. Yang pastinya unit bisnis tadi walaupun punya karakteristik yang berbeda, tentunya dia harusnya saling mendukung ya dan saling melengkapi ya. Misalkan tadi terkait dengan pengelolaan pantai, harapannya adalah masyarakat bisa apa namanya pengelola unit persampahannya bisa mengelola sampah di tempat wisata, bisa mengelola sampah di pasar ya, dan juga unit batik bisa menjual batiknya baik itu di pasar maupun juga di tempat wisata. Baik, mungkin hanya itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan di materi pada sesi hari ini. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.